Ya Bapa, tulusnya kasih-Mu, dalam Yesus Kau selamatkan hidupku. Oleh kasih karunia-Mu, kini hidupku menjadi baru. Kini ku mau hidup bagi-Mu, melakukan kehendak-Mu Allahku, hidup sama seperti Yesus, menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu mengasihiku. Kini ku mau hidup bagi-Mu, melakukan kehendak-Mu Allahku, hidup sama seperti Yesus, menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu mengasihiku. Saudaraku, bersyukurlah senantiasa kepada Tuhan, sebab Dia baik. Firman Tuhan katakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Haleluya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu mengasihiku. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu mengasihiku, yang selalu mengasihiku. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus,
Allah yang maha mulia, Allah yang maha agung, kami mempersiapkan segenap hidup kami, hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu, sebab kami sungguh memerlukan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Bapa. Roh Kudus Tuhan memberikan kepada kami hikmat pengertian, supaya oleh pengurapan kuasa Roh Kudus kami dibuat mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar. Lalu kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu di sepanjang hari hidup kami. Bapa, urapilah hamba-Mu, sebab hamba-Mu ini tidak dapat berbuat apa-apa jika Bapa tidak mengurapi hamba. Sampaikan isi hati-Mu kepada kami. Roh Kudus Tuhan, taruhlah setiap perkataan kebenaran itu di dalam mulut hamba, supaya apa yang hamba sampaikan itulah kebenaran yang akan memberkati setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus jujur mengakui bahwa di dalam sepanjang perjalanan hari-hari hidup kita, selama kita hidup di dunia ini, kita pasti selalu ingin menikmati apa yang merupakan keinginan-keinginan diri, bahkan hawa nafsu diri kita terhadap berbagai kesenangan hidup. Kita akan selalu berjuang untuk mencapainya, supaya kita bisa menikmati itu. Dan ketika kita sudah bisa mencapai apa yang menjadi keinginan diri kita, maka kita akan merasa terpuaskan. Dahaga jiwa kita dipuaskan oleh setiap keinginan-keinginan diri yang bisa kita nikmati itu. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita hidup hanya untuk menikmati kesenangan-kesenangan hidup yang demikian? Ya, keinginan-keinginan diri terhadap kesenangan-kesenangan duniawi. Apakah kita hidup hanya untuk itu? Saudaraku, dengar baik. Kalau kita memiliki prinsip hidup sama seperti orang-orang dunia pada umumnya, di mana mereka memiliki prinsip bahwa kita hidup di dunia ini hanya satu kali, jadi kita harus berjuang untuk menikmati hidup ini. Saudara, dengar baik. Ketika kita hidup sebagai orang percaya, lalu kita mengikuti cara hidup yang demikian, maka sesungguhnya kita sedang menggiring kehidupan kita keluar dari keselamatan yang sudah kita terima di dalam Kristus. Kita sedang menggiring kehidupan kita berjalan menuju kebinasaan kekal. Kenapa demikian? Karena ketika kita hidup sebagai orang percaya, lalu kita hanya mau memuaskan dahaga jiwa kita dengan kesenangan-kesenangan hidup dunia, maka kehidupan kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Dan itu artinya selama kita hidup, kita tidak akan pernah hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus sadar benar bahwa kalau tubuh kita memerlukan makanan jasmani untuk kebutuhan tubuh jasmani kita ini, tetapi sebagai orang percaya kita harus menyadari bahwa ada kebutuhan yang terutama yang sebenarnya harus kita konsumsi setiap hari melebihi daripada makanan jasmani yang kita makan untuk tubuh jasmani kita. Nah, kebutuhan yang utama ini adalah makanan rohani yang tentu begitu penting untuk jiwa kita. Makanan rohani untuk pembentukan batinia kita. Jadi kita tidak boleh membiasakan memuaskan jiwa kita ini dengan kesenangan-kesenangan hidup yang sementara itu. Kesenangan-kesenangan hidup yang tidak bernilai kekal itu, saudaraku. Itulah kenapa yang mulia Tuhan Yesus Kristus berkata,
Kalau kita melihat Yohanes 6 ayat 27, dikatakan bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Saudara perhatikan itu. Itulah kenapa saya katakan tadi, kalau kita hanya berjuang untuk memuaskan dahaga jiwa kita dengan kesenangan-kesenangan duniawi, kita sedang menggiring kehidupan kita keluar dari keselamatan yang kita terima di dalam Kristus. Atau kita sedang menggiring hidup kita menuju kebinasaan kekal, karena yang kita kejar semuanya itu hanyalah sementara. Kesenangan hidup dunia itu kan sementara, saudaraku. Jadi kita harus sadar bahwa jiwa kita ini memerlukan makanan rohani setiap hari. Perhatikan, setiap hari. Karena mengkonsumsi makanan rohani yang terpenting untuk jiwa kita ini akan berdampak sampai kepada kehidupan di kekekalan, saudaraku. Sebab kalau setiap hari kita mengkonsumsi makanan jasmani demi kebutuhan tubuh jasmani kita, itu hanya akan dapat bertahan, saudaraku, 70-80 tahun. Atau dengan kata lain, kebutuhan kita akan makanan jasmani demi kepentingan tubuh jasmani ini hanya dapat bertahan selama kita hidup di dunia ini, di mana firman Tuhan katakan hanya 70-80 tahun. Tetapi makanan rohani itu akan bermanfaat sejak kita masih hidup di dunia ini sampai nanti kita menghadap Allah Bapa di sorga, sampai nanti kita masuk kepada kehidupan yang kekal. Nah, oleh sebab itu kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, Matius pasal yang keempat, ayat 4. Matius pasal yang keempat, ayatnya yang keempat. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan ini. Matius pasal yang keempat, ayatnya yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudaraku, dari kebenaran firman Tuhan ini kita bisa menangkap bahwa benar ketika kita masih hidup di dunia ini berarti tubuh kita juga memerlukan makanan jasmani. Tetapi yang menjadi penekanan di sini, Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja. Perhatikan itu. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, firman yang keluar dari mulut Allah yang dimaksudkan di sini adalah makanan rohani yang harus kita konsumsi setiap hari. Ya, jadi setiap hari kita membaca kebenaran firman Tuhan, disitulah jiwa kita akan diisi dengan makanan rohani yang benar-benar menjadi kebutuhan hidup kita sebagai orang percaya, yang akan dapat bertahan sejak kita masih hidup di dunia ini, saudaraku, sampai nanti kita akan masuk kepada kehidupan di kekekalan. Jadi di sini kita harus benar-benar mengerti bahwa selain tubuh fisik kita ini memerlukan makanan jasmani, jiwa kita juga memerlukan makanan rohani. Dan ini yang terpenting, perhatikan ini yang terpenting, ini yang terutama. Itulah kenapa yang mulia Tuhan Yesus Kristus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya seharusnya kita bisa melihat bahwa kebutuhan hidup kita yang terutama adalah makanan rohani yang kita perlu setiap hari untuk mengisi jiwa kita.
Dan ketika setiap hari kita mengisi jiwa kita dengan makanan rohani, atau seperti yang firman Tuhan katakan, dengan firman yang keluar dari mulut Allah, maka disitulah jiwa kita akan terus dibentuk. Semakin hari semakin berubah, semakin hari semakin berubah, sehingga pada akhirnya jiwa kita akan memiliki cita rasa yang berbeda. Artinya begini, kalau setiap hari kita mengisi jiwa kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka rasa haus kita akan Tuhan semakin hari semakin terus bertambah-tambah. Kita terus merasa haus akan Tuhan. Nah, persoalannya adalah selama ini karena kita sudah terlanjur hidup dengan cara hidup dunia, atau dengan kata lain karena selama ini kita lebih haus terhadap kesenangan-kesenangan hidup dunia, maka kita hampir-hampir tidak lagi memiliki rasa haus akan Tuhan secara benar. Padahal kita tahu bahwa kebutuhan utama bagi kehidupan kita sebagai orang percaya adalah makanan rohani atau firman yang keluar dari mulut Allah. Tetapi karena selama ini kita hidup dengan cara hidup dunia, kita hanya ingin menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya, maka kita tidak lagi memiliki rasa haus akan Tuhan, sehingga kita tidak memiliki persekutuan dengan Allah secara benar. Kita tidak lagi mengerti bagaimana haus akan Tuhan secara benar. Karena apa? Karena jiwa kita sudah terlanjur dibelenggu oleh kesenangan-kesenangan hidup dunia, saudaraku. Dan inilah yang akan membuat jiwa kita menjadi rusak, saudaraku. Karena apa? Karena perasaan jiwa kita baru akan merasa bahagia kalau kita menikmati kesenangan hidup dunia. Padahal semuanya itu hanya sementara. Saya katakan di awal tadi, hanya 70-80 tahun. Kita harus mengerti akan hal ini, saudaraku. Jadi dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca ini, seharusnya kita tidak boleh lagi membiarkan diri kita tertawan dengan berbagai kesenangan hidup dunia yang kita anggap itu bisa memuaskan jiwa kita, itu bisa membahagiakan jiwa kita. Sebab untuk apa kita menikmati semua itu 70 tahun atau 80 tahun, tetapi ketika kita masuk kepada kehidupan yang sesungguhnya, atau ketika kita masuk kepada kehidupan yang kekal, Allah akan berterus terang, Dia tidak pernah mengenal kita sebagai anak-anaknya. Karena apa? Karena jiwa kita sudah terlanjur rusak. Allah Bapa di surga tidak menemukan lagi pribadi manusia yang sejati seperti yang diciptakan oleh Allah semula, atau seperti yang dirancangkan oleh Allah semula. Allah tidak menemukan itu lagi di dalam jiwa kita, karena jiwa kita sudah terlanjur rusak, saudaraku. Kita sudah terlanjur mengisi jiwa kita dengan kesenangan hidup yang salah. Oleh sebab itu mari kita periksa diri kita saat ini. Ruang hati kita yang kosong itu selama ini kita isi dengan apa? Apakah kita isi dengan kebenaran firman Tuhan, atau kita isi dengan berbagai keinginan yang dipenuhi dengan hawa nafsu diri terhadap hal-hal duniawi yang bisa merusak jiwa kita, saudaraku? Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan Yohanes pasal yang keempat, lalu kita membaca ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14. Yohanes 4 ayat 13, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Ayat 14, perhatikan baik. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara perhatikan itu. Tadi saya katakan kebutuhan kita akan makanan rohani itu akan berdampak sampai kepada kehidupan yang kekal, ya.
Kita harus memperhatikan itu. Dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca ini, kita bisa mengerti bahwa tidak ada satupun kesenangan hidup dunia, ya baik itu harta, kekayaan, pangkat, jabatan, kehormatan, atau apapun kesenangan-kesenangan hidup dunia yang selama ini kita nikmati, semuanya itu tidak akan bisa memuaskan hausnya dahaga jiwa kita. Dan yang hanya bisa memuaskan dahaga jiwa kita atau rasa hausnya jiwa kita, itu hanya bisa dipuaskan oleh Tuhan saja. Ya, itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata apa? Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Saudaraku, mengerti kebenaran firman Tuhan ini seharusnya membuat kita benar-benar mengerti bahwa tidak ada sesuatu yang kita perlukan selama kita hidup di dunia ini selain Tuhan saja. Tidak ada sesuatu yang bisa memuaskan dahaga jiwa kita, kehausan jiwa kita selain Tuhan saja. Dan ketika kita mengerti akan hal ini, itu akan membuat kita tidak lagi tertarik kepada dunia ini dengan segala kesenangannya, tetapi gairah jiwa kita akan kita arahkan kepada suatu kebutuhan yang utama, yaitu kita hanya memerlukan Tuhan saja. Karena ini merupakan kebutuhan hidup yang terutama bagi kita sebagai orang percaya. Karena kalau kita mengisi jiwa kita dengan berbagai kesenangan hidup dunia, maka kita akan menggiring kehidupan kita untuk bersahabat dengan dunia ini. Padahal kita tahu, firman Tuhan katakan persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi kalau kita selalu berusaha memuaskan dahaga jiwa kita dengan berbagai kesenangan hidup dunia, maka kita akan menjadi musuh Allah. Perhatikan itu, kita akan menjadi musuh Allah. Tetapi kalau setiap hari kita mengisi jiwa kita dengan makanan rohani, kita menghilangkan dahaga jiwa kita dengan firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya ketika kita mendengar kebenaran firman, lalu kita hidup seturut dengan kehendak Allah, itulah yang akan membuat jiwa kita terus dibaharui dari sehari ke sehari, saudaraku. Dan itu juga yang akan membuat rasa haus kita akan Tuhan semakin hari semakin haus, semakin hari semakin haus. Kita akan terus mencari Tuhan, kita akan terus membangun persekutuan dengan Tuhan. Inilah kebutuhan hidup yang terutama yang akan kita bawa sampai di kekekalan, sehingga ketika kita berjumpa dengan Tuhan di kekekalan nanti, Allah Bapa di sorga melihat kehidupan kita serupa dengan Kristus dan sempurna seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Inilah target kehidupan kita sebagai orang percaya yang harus kita capai. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua dan memberkati kita semua, sehingga kita bisa mengambil keputusan hidup yang tepat yang berdampak kepada kehidupan kita di kekekalan nanti. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, mari kita arahkan hati kita di hadapan Allah Bapa di sorga. Kita mengangkat tangan di hadapan Bapa dan kita mau menerima berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, kiranya turun atas kehidupan kita semua, menyertai langkah hidup kita semua, dan memberkati kehidupan kita semua, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.